Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, bersyukur pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam program Ramadan Journey yang secara khusus dipersembahkan oleh Mekatur Umroh Haji and Travel pilihan Anda semuanya. Ramadan adalah hari di mana setiap kita umat Nabi Muhammad SAW memasukinya dengan cita. Meskipun puasa bulan Ramadan itu berat, melelahkan, membuat fisik kita menjadi letih, perut kita kosong, tenggorokan kita kering, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita telah mengajak seluruh pikiran kita, mengajak seluruh anggota tubuh kita, dan mengajak pikiran kita untuk berpuasa. Jangan sampai yang berpuasa hanyalah lisan. Janganlah yang berpuasa hanyalah pandangan. Tetapi mata kita tidak berpuasa, jari-jari kita tidak berpuasa, atau bahkan mungkin reaksi dan emosi yang kita berikan di grup-grup yang kita ikuti juga tidak ikut berpuasa. Ramadan sesungguhnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan diri. Akan tetapi, di era digital ini, dosa seringkali tidak lagi dilakukan dengan kaki yang melangkah, melainkan dengan jari-jari yang bergerak. Padahal sejatinya, puasa adalah pengendalian total dari seluruh fisik yang kita miliki, termasuk juga pikiran dan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah diskusinya, di dalam sebuah hadisnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu laparnya seseorang, tidak memerlukan hausnya seseorang, tetapi yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kam min shaimin, kata baginda, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal aqtas. Bahkan siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan keji, tidak berhasil meninggalkan perbuatan yang dilarang, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dengan demikian, apabila kita mampu meninggalkan yang halal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita sulit meninggalkan yang haram? Sehingga orang berpuasa tidak pernah berpikir untuk menikmati yang syubhat. Orang berpuasa jauh untuk menikmati yang haram. Yang halal saja, ia akan tunggu tiba waktunya yang tepat. Sahabat Mekatur, dulu ketika seseorang ingin menikmati kemaksiatan, ia harus meninggalkan kampungnya, menuju satu tempat yang jauh di dalam lokalisir. Sekarang, kemaksiatan hanya mudah dilakukan hanya berbekal kuota. Satu klik dari jari yang kita manjakan di layar gadget kita, maka kemungkinan bisa terbuka kemaksiatan yang beragam. Satu share yang kita lakukan, kemungkinan tersebar fitnah. Satu komentar yang mungkin bercanda, dengan amat mudah terbuka untuk melukai hati seseorang. Padahal Allah mengatakan, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap penglihatan, pendengaran, bahkan semua yang ada di dalam hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Mata digital tetaplah mata, lisan digital tetaplah lisan, hisab digital tetaplah akan dihisab. Sehingga apa yang Allah akan hisab melalui mata kita, ia juga Allah akan menghisab melalui digital yang kita. Oleh karena itu, di era digital ini banyak dosa dilakukan tidak betul-betul karena niat awal, tetapi lebih karena kebiasaan. Orang dahulu sekali lagi kalau ingin menikmati kemaksiatan, ia harus menyisihkan waktu khusus, harus menyisihkan uang khusus, harus menyisihkan energi khusus. Dia tinggal kampung menuju tempat kemaksiatan. Tetapi saat ini kemaksiatan terjadi di ruang-ruang privat, rumah-rumah kita. Kemaksiatan digital terjadi di kamar yang paling privasi dari tempat tidur kita. Awalnya mungkin niatnya membuka berita, lalu muncul iklan, kita klik, ternyata subhanallah, hal yang tidak dikehendaki oleh Allah terdedah di hadapan mata kita. Muncul konten yang tidak pantas, tanpa sadar pahala puasa kita bocor secara perlahan. Sahabat Mekatur, puasa digital sejatinya sadar sebelum kita melanjutkan scroll-scroll di smartphone dan gadget kita. Oleh karenanya, kita boleh menyimpulkan bahwa lisan digital lebih tajam daripada pedang. Zaman dahulu, kalau orang ingin menyakiti orang lain, maka dia perlu menyiapkan alat yang khusus, memiliki kemampuan khusus, memiliki skill yang khusus dan kekuatan. Tapi pada saat ini, orang bisa tersakiti melalui komen yang kita berikan, melalui itu semuanya. Maka Ramadan sejatinya harus membuat kita jauh lebih banyak diam. Bukankah Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, seorang kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Keimanan yang paling sempurna yang dimiliki oleh umat Nabi adalah pada saat ia mampu berbicara baik,
Akan tetapi kalau tidak, maka diam adalah solusi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka selama bulan Ramadan boleh kita kurangi waktu untuk scrolling. 30% kita tambah waktu untuk membaca Quran. Hapus akun-akun yang mungkin memicu menghadirkan dosa. Ikuti akun-akun yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkuat keimanan. Bergabunglah di dalam grup-grup yang mengingatkan kita atas Allah. Masuk dalam grup One Day One Juice. Sehingga pada saat kita lemah, kita ingin menyerah, di saat itu pula ada sahabat kita yang mencintai kita untuk mengingatkan kita dan kemudian kita bersemangat untuk menjalani Ramadan dengan lebih baik. Sahabat Mekatul yang saya muliakan, bayangkan jika seluruh aktivitas digital kita diputar di hadapan Allah. Apakah kita sanggup? Histeri apa saja yang telah kita lewati? Histeri akan menunjukkan kepada kita address web apa yang telah kita kunjungi. Tetapi sebelum semuanya berakhir, perlu kita menginsafi, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ya Allah. Jika mata ini sering melihat yang tidak Engkau ridhai, ampunkan kami, ya Allah. Jika jari ini sering menulis yang justru menyakiti, ampuni kami, ya Allah. Jika lisan ini sering menyebar keburukan, bersihkanlah hati kami di bulan Ramadan ini. Kita berharap Ramadan hadir dengan versi terbaik yang pernah kita lalui, sehingga di penghujung nanti kita akan memperoleh predikat orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Jangan kemana-mana, kita ikuti terus setiap hari Journey Ramadan bersama Mekatur Umroh, Haji and Travel, pilihan Anda semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.